Kembali lagi di channel Mizura Manda. Yuk langsung dengarkan alur Hametsu no Ukoku episode 4. Selanjutnya, Skin berada di Lunamilia. Adonis dalam proses penyembuhan, ia begitu kesakitan dan berteriak dengan sangat kencang. Lalu Nona Ophelia muncul dan berkata dia akan menstimulasi otak Adonis agar normal kembali. Kemudian Adonis mengingat kejadian bersama Chloe. Akhirnya ingatan Adonis kembali sepenuhnya. Kemudian diperlihatkan sebelum Adonis berada di Lunamilia, tampak Adonis terkejut saat prajurit muda datang menyerangnya. Ternyata prajurit tersebut bernama Anna, dia merupakan penyihir yang menyamar menjadi prajurit kekaisaran. Sebenarnya Anna datang bersama Doroka untuk mencari keberadaan Adonis, sehingga Anna muncul dengan menyamar menjadi seorang prajurit muda yang akan menyerang Adonis. Di kesempatan itu Adonis terkejut, dia tak menyangka para penyihir menolongnya. Anna meminta Ophelia segera membawa Adonis ke Lunamilia, dan Adonis pun saat ini berada di Lunamilia, dia sedang melakukan proses penyembuhan. Hanya saja proses begitu berat sehingga Ophelia turun tangan. Begitulah cara para penyihir membawa Adonis ke Lunamilia. Adonis begitu keheranan saat sadar dia menyaksikan para penyihir mengelilinginya. Kemudian dia segera dibawa pergi oleh penyihir untuk berjalan-jalan. Hanya saja Adonis tidak suka duduk di kursi roda, dia ingin bebas berjalan santai. Para penyihir menyapa Adonis, tetapi yang ada dalam pikiran Adonis hanya dipenuhi amarah karena kematian Chloe. Tak lama Ophelia muncul, dia menghentikan Adonis yang ingin berjalan. Lantas Ophelia berkata manusia harus mengikuti aturan di Lunamilia. Apalagi Adonis adalah seorang manusia yang masih menjalani masa pemulihan, sehingga Adonis harus mendengarkan ucapan dari para penyihir. Akan tetapi Adonis malah kesal, dia ingin bergerak bebas. Namun Ophelia menjelaskan dia membawa Adonis ke Lunamilia dengan cara yang sulit. Seharusnya Adonis sendiri tak dapat menerima prosedur pengobatan di Lunamilia. Maka dari itu Ophelia meminta Adonis berhenti mengacau dan mendengarkan perintah Ophelia. Lalu Ophelia menyimpulkan bahwa daya tahan tubuh Adonis harus dijaga agar tetap kuat dan stabil. Kemudian para penyihir memberi hasil panen lemon di kebun negeri penyihir. Bahkan Ophelia menceritakan tentang Chloe yang begitu baik. Chloe merupakan penyihir terbaik yang mampu mengalahkan seluruh penyihir. Namun manusia kejam menggunakan teknologi sains sebagai penghancur kekuatan para penyihir. Hal tersebut membuat Ophelia yakin ilmu sains sungguh berbahaya. Mendengar ucapan Ophelia membuat Adonis jengkel. Kemudian Adonis bertanya apakah Ophelia mengusir Chloe. Ophelia menjawab mereka terpaksa karena Chloe tetap ingin mengasuh Adonis seorang anak manusia. Padahal para penyihir sudah meminta dengan cara yang baik agar Chloe meninggalkan Adonis. Hanya saja Chloe menolak, dia tidak ingin menelantarkan Adonis. Makanya Chloe lebih memilih untuk meninggalkan negeri penyihir. Hanya saja negeri penyihir tak berlangsung lama akibat serangan para manusia. Namun Ophelia dapat membangkitkan negeri penyihir yang baru yaitu Lunamilia dengan sangat sejahtera. Akan tetapi tak satupun orang mengetahui tentang negeri penyihir. Apalagi para manusia tak dapat mendeteksi akses negeri Lunamilia. Lalu Ophelia memperlihatkan pena milik Adonis. Sontak saja Adonis terkejut menyaksikan pena miliknya berada di tangan Ophelia. Lantas Ophelia mengembalikan pena kepada Adonis. Kemudian Ophelia berkata pena milik Adonis terbuat dari bulu foniks yang dialiri sihir dengan hiasan yang mirip ombak serta mata naga merah. Sehingga Ophelia yakin Chloe membuat pena dengan sungguh-sungguh hanya untuk Adonis. Kemudian Adonis bertanya, apakah Ophelia akan menghidupkan Chloe? Sehingga Ophelia menjawab mustahil, seorang penyihir berbohong. Oleh karena itu Adonis sangat senang dengan ucapan Ophelia, dia menjadi tenang. Sontak saja Adonis terkejut melihat keadaan di luar angkasa. Ophelia menjelaskan bahwa mereka berada di bulan, sebab negeri penyihir yang baru dibuat kembali oleh Ophelia di bulan, sehingga para manusia tak dapat mendeteksi keberadaan para penyihir. Ophelia juga mengatakan sains telah menunjukkan sifat asli manusia yang kejam. Lalu Adonis berkata dia tak akan mempercayai kekuatan manusia yang lemah. Bahkan Ophelia memperlihatkan makam dari para penyihir terdahulu. Setelahnya Ophelia membahas tentang tumbuhan yang dibentuk untuk melahirkan para penyihir baru. Tampaknya ada berbagai bulatan ranting pohon yang menyatu, sehingga ranting tersebut berisi tubuh dari para penyihir yang akan lahir. Namun Adonis penasaran bagaimana cara menghidupkan Chloe kembali. Lantas Ophelia menjawab salah satu penyihir yang akan lahir diberikan sihir oleh Adonis
untuk menjadi Chloe sebab sihir pemanggil milik Adonis sangat hebat, dia bisa mewujudkan objek apapun. Oleh karena itu hanya Adonis yang mampu menghidupkan Chloe kembali dengan berbagai memorial selama bersama Chloe. Setelahnya Adonis akan menyalurkan ingatan kepada penyihir yang dijadikan sebagai Chloe, sehingga Ophelia meminta Adonis segera memikirkan tentang hal itu. Di saat Adonis berpikir tentang Chloe, Anna muncul. Dia mengamuk karena Doroka tewas, sehingga Adonis harus melakukan pertanggungjawaban atas kematian Doroka. Hanya saja Adonis tak ingin membahas hal aneh dengan Anna. Bahkan Adonis sama sekali tidak peduli soal para penyihir. Hal tersebut membuat Adonis bosan mendengar ucapan Anna. Langsung saja Adonis berjalan pergi meninggalkan Anna. Dengan penuh emosi Anna mengamuk dan memarahi Adonis, sebab Doroka sengaja mati demi menyelamatkan Adonis pria yang kejam. Padahal para penyihir kesusahan menolong Adonis dari kematian. Akan tetapi Adonis malah marah. Dia berkata para penyihir punya tujuan lain. Bahkan Doroka sebelum tewas telah menginfokan kepada Adonis terlebih dahulu. Makanya Adonis menyadari kalau Ophelia dan para penyihir hanya memanfaatkan Adonis dan Chloe. Lalu Adonis mengatakan para penyihir sengaja menghidupkan Chloe kembali untuk menggunakan Chloe sebagai alat. Sama seperti Adonis, dia juga akan diperlakukan seperti itu oleh para penyihir. Sehingga Anna kaget mengetahui fakta tersebut. Langsung saja Adonis bertemu dengan Ophelia untuk melakukan ritual kebangkitan Chloe. Acara kebangkitan telah dimulai. Kemudian Adonis menggunakan sihir pemanggil untuk memutar ingatan pada Chloe. Diperlihatkan Chloe sedang bersama Adonis yang masih remaja. Lantas Chloe sedang asyik mandi, dia membersihkan tubuhnya. Adonis membuka tirai dan terlihatlah Chloe tanpa busana. Sontak saja Adonis kaget melihat seluruh memar di tubuh Chloe. Hal tersebut membuat Adonis syok. Kemudian Adonis bersiap pergi, dia malu melihat Chloe. Hanya saja Chloe malah menangis, dia bersyukur telah bertemu Adonis. Alhasil ingatan-ingatan tersebut telah menyatu dengan Chloe yang dibangkitkan. Tampak penyihir sudah terbentuk ke wujud manusia. Akhirnya proses pembangkitan berjalan dengan lancar. Dan ceritanya bersambung sampai di sini. Simak episode selanjutnya hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. See you, bye-bye.